Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Rabu, bertepatan dengan 1 April 2026. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sama-sama bisa bersilaturahim dan juga thalabul ilmi majelis mulia pada pagi hari ini yaitu kajian tafsir Fakultas Hukum Unisba yang insya Allah dimulai kembali dari mulai bulan April ini. Dengan tema dan adalah ukhuwah Islamiyah yaitu tafsir Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12 yang akan disampaikan oleh narasumber kita Al-Mukarrom Pak Dr. Panji Adam Agus Putra SSY MA. Yang sumbing Ustaz, Tamam Ustaz. Alhamdulillah, sangsuna Pak Haji. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi cahaya dan juga menjadi panutan kita untuk bagaimana menapaki kehidupan ini agar selamat dunia dan selamat akhiratnya. Tidak memperpanjang, mari sama-sama kita mulai kajian tafsir pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh Kang Herman. Mangga Kang Herman. Mengapa ada turnuhun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أن يكن ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula
perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Kang Herman, atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Dan semoga apa yang tadi dibaca jadi jalan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka tidak memperpanjang, kepada Al-Mukarram, Pak Dr. Panji untuk membahas terkait dengan kajian kita pada pagi hari ini, yaitu tafsir tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12. Mangga. Turun Pak Jiadha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum beserta jajarannya, para guru besar di lingkungan Fakultas Hukum, Bapak Ibu dosen yang hadir di kesempatan pagi hari ini, serta pendidik di lingkungan Fakultas Hukum. Alhamdulillah atas izin dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka bertalabul ilmi. Salawat beserta salam tercurah limpahkan pada tauladan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam rangka menghidupkan serta mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf lahir batin apabila selama berinteraksi ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Izin Bapak Ibu menyampaikan materi amanah dari panitia untuk membahas tafsir surah Al-Hujurat ayat 10 hingga ayat ke-12, dan izin juga Pak Haji Adha, saya mungkin share materi dari sini ya. Mohon bangga Pak Dapta. Sudah bisa terlihat? Sudah terlihat. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas Bapak Ibu terkait dengan surah Al-Hujurat dari ayat 10 hingga ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un zu anfusakum wala tanabazu bil
الألقاب أولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Di ayat ke-10 dari surah Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya innamal mu'minun ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu atau orang-orang mukmin itu adalah ikhwatun, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, ya. Maka damaikanlah di antara kedua saudaramu, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, ya, supaya kalian mendapatkan kasih sayang atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang digunakan di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yaitu kalimat ikhwatun, ya. Al-ikhwah itu adalah bentuk jamak dari kalimat al-akhu, ya. Bisa persaudaraan yang dibangun berdasarkan hubungan an-nasab, ada hubungan darah, ya, itu ikhwah, ya. Terkadang juga menyebut dengan istilahnya ikhwan, ya. Kalau ikhwan itu adalah hubungan yang dibangun berdasarkan sidak, ya, atau berdasarkan kekerabatan. Walaupun wa yaqa'u ahaduhuma mauqi'al akhar. Terkadang keduanya digunakan dalam arti yang sama, ya. Sebagaimana di dalam hadis kita bisa melihat kunu ibadallah ikhwanan. Hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah, ya, ikhwanan, yang tadi, ya, berdasarkan hubungan persaudaraan, baik yang dibangun berdasarkan nasab ataupun berdasarkan kekerabatan. Adapun makna di sini innamal mu'minun, ya, muntasibuna ila aslin wahid wa huwa al-iman au mujibul hayati abadiyah. Ya, adapun di sini, ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah persaudaraan, yang persaudaraan itu, ya, dihubungkan kepada satu prinsip, yaitu keimanan. Karena keimanan itu adalah mujibul hayati abadiyah, ya. Itu yang bersifat langgeng, ya, hubungan berdasarkan keimanan. Ukhuwah keimanan ini adalah hubungan persaudaraan yang sifatnya langgeng, ya. Kama annal ikhwah minan nasab muntasibuna ila asil wahid wa huwa al-abu mujibul hayatil faniyah, ya. Berbeda, ya, ketika kekerabatan itu berdasarkan hubungan nasab, ya. Dia bersifat fana, ya, tidak bersifat langgeng, ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam tafsir Al-Qurtubi misalnya, ya, di sini Al-Imam Qurtubi mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun ay fid din wal hurmatin la fin nasab. Maksud firman Allah, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maksudnya bersaudara dalam beragama dan kehormatan, bukan dalam masalah nasab. Kenapa? Ya, walihada qila ukhwatud din, persaudaraan yang dibangun berdasarkan agama, ya, asbatu min, ya, ukhwatin nasab, itu lebih kokoh daripada hubungan persaudaraan yang dibangun berdasarkan nasab atau genetik, ya, seperti adik, kakak dan sebagainya. Fa inna ukhwatan nasab tunqata'u bi mukhalafatud din. Karena hubungan persaudaraan yang dibangun berdasarkan
nasab atau genetik, dia bisa terputus di mukhalafatid karena perbedaan atau disebabkan adanya perbedaan agama. Ya, ini bisa kita lihat misalnya di dalam hukum kewarisan Islam ya, Pak Haji Adhani pakarnya, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan ya, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslima, ya, orang Islam tidak bisa mewarisi yang non Muslim. Begitu pula sebaliknya, ya, yang non Muslim juga tidak bisa mewarisi kepada orang Islam, ya, sekalipun di antara keduanya memiliki hubungan nasab, ya, karena perbedaan agama ini, ya, mukhalafatud ini yang menyebabkan, ya, terputusnya hubungan kewarisan. Makanya kata Imam Qurtubi, ya, ukhwatuddin tadi ya, hubungan yang dibangun berdasarkan agama itu lebih kokoh daripada hubungan persaudaraan yang dibangun berdasarkan nasab. Wa ukhwatuddin la tanqati'u bi mukhalafatin nasab. Ya, hubungan agama itu tidak terputus karena perbedaan nasab, ya, sekalipun tidak satu nasab, hubungan agama itu bisa tetap terjalin, ya. Sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW, kata Nabi, la tahasadu, ya, ketika kita memiliki ikatan persaudaraan berdasarkan agama, ya, maka Rasulullah SAW di sini memberikan arahan pada kita, la tahasadu, tidak boleh kita saling iri, saling dengki, wala tabaghadu, ya, tidak boleh kita saling bermarah-marahan satu sama lain, wala tajassasu, tidak boleh kita cari-cari aib, kesalahan satu sama lain, wala tahassasu, ya, tidak boleh juga kita saling kepo-mengkepoi satu sama lain untuk mencari aib, kelemahan dari saudara kita, wala tanajashu, ya, jangan melakukan transaksi najas, wa kunu ibadallahi ikhwanan, hendaklah kita menjadi hamba Allah yang tadi ya diikat oleh tali persaudaraan berdasarkan agama, bukan berdasarkan nasab, ya. Bahkan di dalam hadis ya, Nabi juga mengatakan hal yang sama, wala tahassadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabbaru. Ada tambahan di sini ya, jangan saling membelakangi, ya, maksudnya apa ya, saling acuh satu sama lain, ya. Wala yabi' ba'dukum ala bai ba'din, jangan seseorang dia menawar barang dagangan yang sudah ditawar oleh saudaranya, ya. Kenapa tidak boleh kita menawar, ya, kalau dalam redaksi lain wala yasumu ala saumi akhi, ya. Karena itu ilatnya, kata ulama, rasiologisnya adalah hal itu dapat menyakitkan saudara kita. Barang sudah ditawar ya oleh orang lain, kemudian kita datang nawar walaupun dengan harga yang lebih tinggi, nah itu hukumnya kan tidak boleh, ya. Wa kunu ibadallah ikhwanan, hendaklah kita menjadi hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akhul muslim, ya. Kenapa? Karena sesama muslim itu, kata Nabi, dia memiliki ikatan persaudaraan seiman. La yazlimuhu, nggak boleh satu sama lain saling menzolimi, ya. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh saling merendahkan satu sama lain. Wala yahkuruhu, tidak boleh saling menghinakan satu sama lain. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa ini di sini. Wa yashiru ila sadrihi, dan Nabi memberikan isyarat di dada. Takwa itu ada di sini. Nabi mengucapkan salah sama rat, ya. Ya, bahwasanya takwa itu di sini, ya. Kenapa? Kullu muslim ala muslim haram. Karena sesama muslim kita punya ikatan persaudaraan dibangun berdasarkan ikatan yang kokoh, ya. Haramun damuhu, ya, haram, ya, harta darah sesama muslim. Wa maluhu, hartanya, ya. Makanya haramun damuhu, tidak boleh kita saling membunuh, menumpahkan darah. Wa maluhu, ya, tidak boleh kita mengambil hak orang lain, ya, yang sudah jelas itu adalah bukan hak milik kita. Ya, tidak boleh juga kita menzolimi irdihi, ya, kehormatan orang lain. Itu kan kenapa? Karena tadi, ya, kita itu bersaudara yang dibangun berdasarkan keimanan, ya. Bahkan di dalam hadis lain Nabi mengatakan, ya, tidak boleh membuka aib, ya. Wala yatatawwalu alaihi fil bunyati fayasturu alaihi rih illa biiznihi.
Tidak boleh kita meninggikan bangunan rumah, ya. Kalau kita meninggikan bangunan rumah kemudian menutupi, ya, rumah orang lain sehingga udara, ya, dan sebagainya tidak bisa masuk, ini bisa menzalimi orang lain ila biizni, kecuali kita ada izin dulu dari tetangga kita, dari saudara kita itu. Wala yu'zihi biqutaratin kidratihi illa ayyagrifa lahu ghurfatan, ya. Tidak boleh juga kita kalau sedang masak gitu kan, ada asapnya keluar, kita tidak memberi gitu kan, ya kita harus memberi. Wala yashtari libanihi al-faqiha fayakhrujuna biha ila sibyanil jarihi wala yut'imunahum minha, ya. Tidak boleh seseorang dia membeli buah-buahan untuk anaknya, ya, kemudian dia melewat kepada anak tetangganya, ya, dia bawa buah-buahan tapi tidak dia beri, sedangkan tetangganya tersebut melihat dia bawa buah-buahan yang dia beli untuk anaknya, ya, wala yut'imunahum, dia tidak berikan buah-buahan tersebut, ini juga sebuah kezaliman, ya. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, ihfadhu, jaga, ya, tali persaudaraan, jaga, ya, tali persaudaraan, ya. Jaga adab-adab ini, tidak boleh saling dengki, tidak boleh saling merendahkan satu sama lain, tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain. Jadilah kita, ya, hamba Allah yang memiliki tali persaudaraan yang kokoh berdasarkan keimanan. Wala yahfadhu minkum illa qalil, kata Nabi, ya. Hanya sedikit nih orang-orang yang menjaga persaudaraan berdasarkan keimanan tadi, gitu kan, ya. Karena di lapangan prakteknya nampaknya masih banyak orang-orang yang tadi, gitu kan, ya, masih ada orang yang saling dengki satu sama lain, ya, saling menjatuhkan, membuka aib, nauzubillah, ya. Maka ini menjadi pelajaran yang pertama, kata Imam Qurtubi. Yang kedua adalah fa aslihu baina akhwaikum, hendaklah damaikanlah di antara kedua orang saudara kita tersebut, ya. Ini adalah perintah, ya, untuk mendamaikan, ya, ketika takhassama, ya, ketika ada yang bersengketa, berselisih di antara saudara kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah fi hadhil ayah wallati qablaha dalilul ala annal bagi la yuzilul ismal iman, ya. Ayat ini menjadi dalil, ya, bahwasanya orang yang melakukan bagi, kezoliman terhadap kita, ya, tadi ada orang yang zolim kepada kita, ya, maka kata Imam Qurtubi la yuzilul ismal iman, ya, itu tidak menghilangkan keimanan, ya, li'anna Allah ta'ala sammahum ikhwatu mu'minin ma'a kaunihim bagi, ya, ya, sekalipun mereka berbuat zolim, ya, mereka tetap, ya, saudara seiman dengan kita, ya, sebagaimana Haris A'war, ya, mengatakan bahwasanya su'ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa huwa qudratun an kita ahli bagi min ahlil jamal wasifin musyrikun, ya, Ali ditanya nih tentang perang saudara, ya, yaitu perang Jamal dan perang Siffin, ya, apakah mereka termasuk orang musyrik? Kata Ali tidak, ya. Minasyirkil farru, mereka jauh dari kesyirikan. Faqila al-munafiqun, apakah mereka orang-orang munafik? Ya. Qala la, kata Ali tidak. Li'anal munafiqin la yazkuruna Allah illa qalil, karena orang munafik itu tidaklah mereka mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Ini mereka beribadah pada Allah luar biasa ibadahnya. Qila lahu famahaluhum, terus bagaimana? Ikhwanuna bagyu alaina, mereka tetap saudara kami yang mereka berbuat zalim kepada kami, ya. Mereka tetap saudara tetapi mereka berbuat zalim, maka kita wajib untuk mengingatkan tentang kezaliman tersebut, tidak keluar. Maka kata Imam Qurtubi, orang yang berbuat zalim pada kita, saudara kita sesama muslim, ya, la yuzilul ismul iman, keimanan itu mereka tidak keluar, tetap saja, cuma mereka tadi melakukan sebuah kesalahan, itu kezaliman, ya. Sebab itu kalau kita ringkas, ya, bentuk-bentuk ukhuwah Islamiyah ini sekiranya ada 5 bentuk ukhuwah itu, ya. Yang pertama adalah ukhuwah dalam akidah tadi, ya, sebagaimana dalam pembahasan surah Al-Hujurat ayat ke-10. Kemudian ukhuwah dalam ibadah, ya. Ini terejawantah dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita sholat berjamaah, itu kan di dalam terkandung ukhuwah ibadah, ya. Warka'u ma'arraqi'in, ya, rukulah kita bersama orang-orang yang ruku. Kemarin kita 1 bulan melaksanakan ibadah saum syahrul Ramadan, ya, di bulan suci Ramadan, ya. Itu adalah bentuk ukhuwah dalam ibadah, ya. Kita sama-sama selama 1 bulan gitu kan, ya, kita
melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, ya, terikat oleh ukhuwatul ibadah, ya. Besok kita akan melaksanakan ibadah haji, itu juga ya ukhuwah dalam ibadah. Kemudian ukhuwah sosial dalam bentuk at-ta'awun, ya. Tatkala kita mendapati ada saudara kita yang sedang kesusahan, ya, wajib untuk kita bantu, ya. Ada rasa solidaritas. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah, hendaklah kita saling tolong menolong dalam hal kebaikan, ketakwaan, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, ya, tapi tidak boleh kita tolong menolong dalam hal kemaksiatan, keburukan, hal-hal yang dapat mengantarkan pada perbuatan dosa. Itulah ukhuwah, ya, ta'awuniyah, ukhuwah sosial ijtimaiyah, ya. Dan Islam banyak sekali memberikan instrumen-instrumen ukhuwah sosial ini, ya. Makanya kalau kita belajar fikih muamalah, di dalamnya kita belajar tentang ukudu tabarru'at, ya, akad-akad yang non profit oriented, tidak tunjukkan untuk kita mencari profit, tapi semata-mata untuk menolong saudara kita, membantu saudara kita. Makanya ada dalam bentuk pemberian sesuatu seperti zakat, ya, sedekah, infak, hibah, ya, atau memberikan jasa, ada wakalah gitu, ada hawalah gitu kan, ya, ada wadi'ah dan sebagainya. Itu tujuannya adalah lita'awun, ya. Ada ukhuwah rahmah, ya. Ukhuwah dalam kasih sayang, banyak sekali perintah dari Rasulullah SAW, ya, untuk kita saling menyayangi satu sama lain, ya, saling kita mencintai satu sama lain. Bahkan ini perintah, ya, dari Al-Quran dan dari hadis yang cukup banyak. Ada ukhuwah dalam islah atau perdamaian, ya. Kemudian kita masuk ke ayat ke 11, ya. Sebelum kita membahas ayat ke-11, ini kita lihat terlebih dahulu di sini ada asbabun nuzul, ya, atau sebab, ya, diturunkannya ayat ke-11 dari surah Al-Hujurat ini, ya. Bahwasanya ini kata Ad-Dhahhak, ya, nazalat fi wafdi Bani Tamim alladhi taqaddama ذكرهم في بيان سبب نزول الآية الأولى من هذه السورة استهزأوا بفقراء الصحابة، ya, مثل عمار والخباب وابن فهيرة والبلال وصهيب وسليمان الفارسي وسالم مولى ابن حذيفة وغيرهم لما رأوا من رصاصة حالهم, ya. Ini berkaitan dengan Bani Tamim, ya, bahwasanya ketika mereka melihat para sahabat ya, dalam keadaan, ya, mereka mengejek, ya, mereka mengejek para sahabat Nabi yang dalam kondisi kekurangan seperti Ammar, Khabbab ibnu Furaihah, Bilal, ya, Suhaib, Salman Al-Farisi, ya, wa Salim Maula Abi Huzaifah dan yang selainnya yang mereka kekurangan harta, kemudian diejek, maka fanazalat, ya, fil ladina amanu minhum, maka turunlah ayat ini, ya. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan, ya, sahabat-sahabat Nabi yang tidak memiliki banyak harta, hidupnya sederhana, itu diejek, ya, oleh Bani Tamim gitu kan, maka turun ayat ini, ya. Kemudian juga menurut sebagian riwayat nazalat fi Sabit ibnu Qais ibnu Syamash ayyarahu rajulun bi ummi kanat lahu fil jahiliyah. Ya, ini berkaitan dengan Sabit ibnu Qais ibnu Syamash, ya, tatkala orang-orang dia mencela ibunya, ya, yang hidup pada zaman jahiliyah. Fanakasa rajulun istihya, ya, dia tunduk, ya, dalam keadaan malu gitu kan. Fa anzalallahu hadhil ayah, ya, kemudian Allah turunkan ayat ini, jangan suka mencela, mengejek. Nazalat fil Akrimah, sebagian lagi mengatakan ini turun berkaitan dengan Akrimah ibnu Abi Jahal, ya. Haina qadimal Madinah, tatkala dia kembali ke Madinah dalam keadaan sebagai seorang muslim. Wa kana al-muslimuna idza ra'au, dan tatkala orang-orang muslim melihat Ikrimah pulang, ya, karena dia putrinya Abu Jahal, ya, dia mengatakan, orang-orang mengatakan apa? Ibnu Fir'aun fi hadhil ummah. Nah, kamu ini adalah anaknya Fir'aun di zaman sekarang nih, ya. Nah, ini anaknya Fir'aun dicela, ya, padahal dia sudah masuk Islam. Maka fasyaka zalika ila Rasulillah SAW. Dia mengadukan hal ini pada Rasulullah SAW. Fanazalat, maka turunlah ayat ini, ya. Kemudian di ayat 11-nya juga ada asbabun nuzul, ya, terkait dengan
firman Allah wala nisa'un min nisa, ya, sesama wanita itu kan tidak boleh saling mengolok-olok, ya, saling mengejek satu sama lain. Kata Ibnu Abbas, inna Sofiyah binti Hayy Ibnu Akhtab, ya, Sofiyah binti Hayy Ibnu Akhtab atat Rasulullah SAW, ia datang pada Rasulullah SAW, faqalat ya Rasulullah inna nisa yata'ayyannani, orang nih, ya, kaum wanita, ya, di antara kami ngejek kepada kami, menghina kami, ya. Dan mereka mengatakan, ya Yahud bintil Yahudiyin, wahai kamu anaknya orang Yahudi, ya. Sofia ini anak dari Yahudi, ya. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menjawab apa? Halal kulti inna abi Harun. Kenapa kamu tidak jawab saja pada orang yang ngejek kamu? Ya, bahwasanya inna abi Harun, sesungguhnya bapakku adalah Harun. Wa inna ami Musa, pamanku adalah Musa. Ya, dan zauji Muhammad, dan suamiku adalah Muhammad. Fa anzalallah hadil ayat. Maka, ya, Allah menurunkan ayat ini. Wa qila nazalat fi nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyanna Ummu Salamah biqasr. Ada juga riwayat mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan istri-istri Nabi yang dia mencela atau mengejek salah satu istri Nabi, Ummu Salamah bil qasr, karena fisiknya, ya, mohon maaf, ya, tidak tinggi atau pendek gitu kan. Nah, si tenek gitu kan dicela, diejek, maka turun ayat ini, ya. Kemudian di ayat 11 kalimat wala tanabazu bil alqab, jangan kalian memanggil saudaramu dengan sebutan-sebutan, ya, atau gelaran-gelaran yang buruk. Ini asbabun nuzulnya, ya, berkaitan kata dhahakan ar-rajulu minna yakunu lahu isman wassalas, ya, di antara kami ini ada punya nama, 3 nama, ya, atau beberapa nama, ya. Kemudian, ya, kita dipanggil dengan salah satu nama, ya. Fa'asa ayyukrahu, ya, tapi kita nggak suka dengan salah satu nama, fanazalat, ya, wala tanabazu bil alqab, ya, jangan kamu, ya, memanggil orang lain dengan gelaran-gelaran yang tidak semestinya, ya. Jadi zaman jahiliyah itu kan orang punya banyak nama, ya, ada yang punya 2 nama, 3 nama, ada salah satu namanya sebut, dan orang yang memiliki nama tersebut nggak suka kalau dia sebut dengan nama tersebut, gitu kan, ya, maka turunlah ayat ini dan semisalnya. Nah, kita bahas di sini terkait dengan ayat 11, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, ya, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, ya. Janganlah suatu kaum dia mengolok-olok kaum yang lainnya. Asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi, ya, orang yang kamu olok-olok tersebut, kaum yang kamu olok-olok tersebut, komunitas yang kamu olok-olok tersebut, golongan yang kamu olok-olok tersebut itu lebih baik daripada kamu yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa, begitu wanita itu tidak boleh dia mengolok-olok wanita yang lain. Asa ayyakuna khairan minhun, boleh jadi wanita yang diolok-olok itu, ya, lebih baik daripada yang mengolok-olok. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka di sini bisa memiliki 2 aspek. Yang pertama adalah perintah untuk kita melakukan suatu perbuatan. Boleh jadi perbuatan itu hukumnya wajib, ya. Contoh, di kemarin kita saum Ramadan, ayat yang diturunkan diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, dan sebagainya, ya. Atau sebelum ayat saum kan kita melihat ada ayat tentang qisas, itu juga sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, itu adalah suatu kewajiban. Atau kata Ibnu Mas'ud, aspek yang kedua adalah cegahan atau larangan terhadap perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu, boleh jadi maksudnya adalah larangan atau cegahan melakukan suatu perbuatan yang diharamkan. Dan ketika dalam surah Al-Hujurat ayat 11 ini tentu, ya, merupakan pemahaman aspek yang kedua. Kenapa? Karena kalimat sigot berikutnya atau redaksi berikutnya adalah larangan mengolok-olok suatu kaum, baik yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Di sini Allah melarang la yaskhar, ya. Kalimat yaskhar ini diambil dari kalimat as-sukhriyah. Apa itu sukhriyah? Ya. Mengolok-olok itu apa? Yaitu al-ihtiqar,
wa dzikrul uyub wa tanaqis ala wajhi yadhikuka minhu. Ya, jadi mengolok-olok itu adalah ya menyebutkan kekurangan, aib, cacat dari seseorang ya supaya ditertawakan. Kita menyebutkan aib orang lain, kekurangan orang lain supaya orang-orang itu nanti mentertawakan gitu kan. Ya bahwa si fulan dia punya kekurangan, dia punya kelemahan gitu kan, ya. Ini juga termasuk as-sukhriyah, mengolok-olok ya. Wa qad takunu bil muhakkat au bi fi'al, atau dengan perbuatan, au bil isyarah, atau dengan sebatas isyarat. Hati-hati ya, mengolok-olok orang lain itu bisa dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan isyarat, au bidah, atau dengan cara kita mentertawakan ala kalamin masyhur minhu. Ya, idza ghalatu fi, ketika ada saudara kita yang boleh jadi melakukan kekeliruan dalam berbicara gitu kan, kita tertawakan, kita ejek, itu sukhriyah, mengolok-olok. Au ala sunatihi, atau ada saudara kita yang boleh jadi keliru dalam melakukan perbuatan ya, harusnya kita perbaiki, malah kita tertawakan, kita olok-olok ya supaya mentertawakan. Ala ala qabihi suratihi, atau ada saudara kita yang secara physically memiliki kekurangan ya, kita olok-olok kekurangan tersebut. Ini adalah sukhriyah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ayat ini mengharamkan ya bagi kita orang-orang beriman jangan sampai ya kita melakukan perbuatan sukhriyah, la yaskhar, itu perbuatan mengolok-olok orang lain yang baik dengan ucapan, perbuatan ataupun isyarat. Ya, termasuk hari ini menggunakan media sosial, ya itu adalah salah satu instrumen seseorang bisa mengolok-olok atau mengejek ya. Wala talzimu anfusakum, ya itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu mencela diri kamu sendiri. Ya, wala ya'ib ba'dakum ba'dan bi qawl aw isyrah bil yad wa ain wa nahwihima. Ya, wal mu'minuna kanafsi wahidah. Ya. Kata Allah, jangan kamu mencela diri kamu. Ya, maksudnya ketika kita mencela orang lain, kita ngejek orang lain, kita merendahkan orang lain, kita buka aib orang lain, kita cari kesalahan orang lain, hakikatnya itu adalah kita sedang mencela diri kita sendiri. Kenapa? Karena al-mu'minuna kanafsi wahidah. Kata Nabi, kita itu sesama muslim itu satu jiwa. Nah, kalau kita buka aib orang lain, berarti kita membuka aib diri kita sendiri. Ya, fama ta'abal mu'minu mu'mina kaka'annama abada nafsah. Ketika kita mencela orang lain, berarti kita mencela diri sendiri. Ya, karena sesama muslim itu adalah satu jiwa. Bahwa wala tanabaz, ya. Jangan kamu melakukan tanabaz, yaitu apa? Mencari-cari kesalahan orang lain, membuka aib orang lain, ya. Maka ini adalah perbuatan yang dilarang, ya. Kemudian berikutnya bi'sal ismul fusuqul ba'dal iman, ya, seburuk-buruknya gelar kefasikan adalah setelah keimanan adalah ta'lil, alasan linahi 'anil hadhihi razail wal muradu bil ism masabaqa zakaru min sukhriyah wal lamzu wal tanabaz bil alqab, ya, itu kan seburuk-buruk ucapan itu fasik ya. Bisa juga bentuknya itu seperti tadi mengejek gitu kan, tanabaz gitu kan, bil alqab ya, memanggil orang dengan gelaran-gelaran yang buruk ya, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan gitu kan ya. Kemudian di ayat ke-12 ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni ismun. Ya, di sini sama ya, kita diperintahkan oleh Allah ijtanibu, jauhilah kebanyakan minadh-dhon, dari prasangka. Inna ba'dadh-dhon ismun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa ya. Nah, ada kalimat inna ba'dadh-dhon ismun ya. Makanya di sini wal muradu bidzannil manhi anhu huna adh-dhannu ya, su bi ahlil khair wasilah biduni dalil al burhan, yaitu prasangka yang buruk kepada orang-orang yang baik tanpa adanya bukti atau argumentasi. Makanya di sini qala ba'dul ulama ma mukhallasahu, sebagian ulama meringkas bahwasanya adzon anwa', zon itu tidak semuanya tercela, prasangka itu tidak semuanya tercela. Ya. Ma huwal wajib, ada prasangka yang kita sifatnya wajib,
Wa minhum ma huwa muhramun, ada yang haram, ada juga yang mubah, ya. Wal muharram, apa prasangka yang buruk itu seperti apa? Suudzon bil muslim masturil hal wal zahirul adalah fa fil hadis syarif. Ya, kita suudzon pada sesama muslim yang secara zahir dia terlihat baik, orangnya ramah, orangnya soleh. Kita banyak suudzon terhadap orang seperti ini, nggak boleh, ya. Bahkan eh, suudzon yang paling besar itu adalah suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Buruk sangka sama Allah itu adalah itu suudzon yang paling tinggi levelnya, ya. Iyyakum wadzan, hati-hati kalian berbuat zon, fa inna zon, karena prasangka itu akzabul hadis, ya. Itu adalah sebohong-bohongnya ucapan, ya. Jadi ini nggak boleh, ya. Kemudian wazamul wajib, ya, ada zon yang sifatnya wajib, ya, seperti fima ta'abadunallaha ta'ala bi'almihi wa la yansib alaihi dalilan qat'iyyan fahada yajibu zon lil wusuli ila ma'rifatis sahih kakubuhi syahadatil adl wa tahadil qiblah, ya, seperti kita beribadah sehari-hari pada Allah Subhanahu wa taala yang didasarkan pada dalilnya yang zonni, ya, itu zon itu kan sifatnya hasil istihad itu, ya. Maka kita wajib untuk kita menerapkan, ya, sebagaimana kemarin kita rame-rame perbedaan dalam menentukan satu Syawal. Itu kan sifatnya zon, ya, baik yang satu Syawalnya tanggal 20 atau hari Jumat atau yang hari Sabtu itu kan sama-sama zon, ya, karena hasil ijtihad. Maka kaidahnya al ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Satu ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Ya, masing-masing punya dalil, masing-masing punya argumen yang dia anggap diyakini sebagai kebenaran. Ya, ini wajib untuk kita berpegang teguh gitu kan, ya, terhadap argumen tersebut dalam beribadah pada Allah. Ya, seperti itu. Wadzoni mubah, ya, dan zon yang mubah, ya, kalau contoh yang paling sederhana tatkala ada orang yang secara secara perilaku mencurigakan, misalnya gitu kan, ada orang yang mencurigakan, ya, khawatir dia berbuat jahat, zolim kepada kita. Nah, kita hukumnya boleh kita zon, ya, suuzon, ya, atau berburuk sangka, ya. Kenapa? Ya, karena kan kita harus hati-hati gitu kan, ya. Orang nggak dikenal gitu kan, kita harus hati-hati. Wa hurmatu su'izzon bin nas innama takun idza kana su'uzon asarul yata'addi ila ghair. Suuzon atau zon yang diharamkan itu adalah tatkala memberikan dampak buruk bagi orang lain gitu kan, maka ini yang diharamkan. Wala tajassasu, tidak boleh juga, bukan hanya suuzon, ya, tidak boleh kita tajassasu, ya, mencari-cari, ya, kesalahan orang lain, rahasia-rahasia orang lain, ya, ansaraihi yabtagi bidzalika az-zuhur ala uyubihi, kita cari-cari aib orang, kesalahan orang supaya kita jatuhkan tuh orang tersebut gitu kan, karirnya itu nggak boleh gitu kan, ya. Wala tajassasu khudhu ma dhahara min ahwalin nasi wala tabahasu an batunihi wa asrahim, ambil aja yang zohirnya dari orang, nggak boleh kita ngepoin orang, nggak boleh kita cari-cari aib orang lain supaya kita jatuhkan dia, nggak boleh seperti itu, tajassus, ya, dan tajassus ini hukumnya dilarang, Izin ya. Ustaz, waktunya Kemudian juga 1 di menit sini, lagi. oh ya, mangga Nuhun. Berikutnya yang larangan dari surah Al-Hujurat ini adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dan, larangan berbuat gibah, ya. Nah, apa yang disebut dengan gibah ini? Maka Rasulullah SAW menjelaskan hakikat gibah, bahwasanya ketika Nabi bertanya pada para sahabat, atadruna mal ghibah, kalian tahu nggak apa yang disebut dengan gibah? Ngegosip, menggunjing. Kalau para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Gibah itu, ya, kata Nabi, zikruka akhaka bima yukrah, ya, kamu, ya, menceritakan atau menyebutkan, ya, aib, ya, keburukan saudaramu yang kalau disebutkan itu bisa dia benci. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul, kalau yang disampaikan itu betul, kata Nabi, ngomongin orang gitu kan, dan itu betul, itu adalah gibah, hukumnya nggak boleh karena dia nggak mau pasti disebutkan aibnya, ya. Wa in lam yakun fihi faqad bahatta, ternyata kalau yang kamu ceritakan aib tersebut tidak benar, orang tersebut tidak melakukan perbuatan tersebut, maka kamu bahatta, kamu sudah memfitnahnya, ya. Maka itu yang disebut gibah, itu ngomongin orang di belakang yang kalau disebutin itu orang tersebut aibnya dia nggak suka, bima yakrahu, ya. Maka kata Imam Syaukani dalam Fathul Qadir di sini katakan isyaratun ila anal adul insan kalahmihi. Ini dalil, jadi isyarat bahwasanya kehormatan manusia itu kedudukannya sama dengan daging manusia.
wa annahu kama yuharrimu aklu lahmihi wa fayuharrimu istitala fi amrihi. Kalau kita jijik ya dan syariat mengharamkan kita memakan daging manusia, tentunya gitu kan kehormatan manusia juga sama kedudukannya diharamkan. Ya, tidak boleh ya kita meluluhlantahkan kehormatan orang. Wa fi hadza minan tanfir 'anil ghibah wa taubikh laha wa taubikh li fa'iliha wa tashji'i laha ma la yakhfa fa lahmal insan mimma tanfaru 'an aklihi at-taba'ul insaniyah. Dan ini menjadi dalil bahwasanya perbuatan ghibah itu pelakunya perbuatannya adalah bentuk kehinaan, bentuk perbuatan dosa. Ya. Kenapa? Karena daging manusia itu ya itu kan secara tabiat kemanusiaan itu ada sesuatu yang tidak boleh kita konsumsi, sesuatu yang menjijikkan ya. Fasad tarihuhu al-jibili al-bashira faddan an kauni muharram syar'an fakarihtumu. Begitu pula ketika kita menggigah, hukumnya sama itu ya dengan kita memakan daging saudara kita yang sebetulnya tidak boleh kita makan gitu kan ya, ada sesuatu yang menjijikkan. Cuman pengecualian kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, ada kondisi-kondisi di mana kita dibolehkan untuk menggibah ya. Yang pertama adalah al mujawizul laha ghadun sahihun syar'iyyun la yumkin al wusul ilaihi illa biha wa huwa ahadu sittatu asbab. Ada 6 sebab-sebab kita dibolehkan untuk membuka aib orang atau ngomongin orang di belakang ya. Tapi ini dibenarkan secara syariat. Itu apa? At-tazallum fayajuzu lil mazlum ayatazallama ila sultani wal qadi wa ghairihima mimman lahu wilayah aw lahu qudrah 'alal insafihi min zalimihi. Kalau dalam masalah perkara hukum ya, di masalah persidangan, ini seseorang kan boleh dia menceritakan aib orang gitu kan demi tegaknya hukum gitu kan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah isti'anah ala taghyiril munkar wa radul ma'asi ila shawab ya. Melaporkan pelanggaran hukum pada aparat penegak hukum. Misalnya dia melakukan perbuatan ini, kita laporkan supaya kemunkaran ini hilang. Nah, itu hukumnya boleh gitu kan ya. Kemudian yang ketiga istifta ya, ketika kita meminta fatwa pada seorang mufti atau ulama ya, bahwasanya ini seseorang dia berbuat zalim kepada saya atau hubungan rumah tangga gitu, dibuka aib pasangannya gitu kan ya, menceritakan kepada seorang mufti untuk bertanya hukum secara syariatnya seperti apa. Ini adalah ghibah yang diperbolehkan. Yang ketiga. Yang keempat adalah tahdzirul muslimin min syirri wa nasatihi wa zalikan min wujuhi min hajarhu wal majruhi min riwayat hadis wa syuhud wa zalika jaiz bi ijma'il muslimin bal wajibul lil hajah. Ini dalam teori ilmu hadis ya, ketika dilakukan proses jarh wa ta'dil ya, mencela satu periwayat ya, karena periwayat tersebut dia tukang dusta, dia hafalannya buruk ya, dia sering melakukan kekeliruan, dia sering melakukan perbuatan dosa-dosa walaupun bukan dosa besar. Ini kan bukan aib seseorang, tapi dalam proses periwayatan hadis ya, maka ini hukumnya dibolehkan. Bahkan bisa wajib kalau ini dalam ilmu hadis, supaya kita tahu oh ini hadis diriwayatkan oleh orang yang berdusta, berarti kan hadisnya bohong, hadisnya lemah, maka itu hukumnya boleh kita buka aib seseorang. Kan dalam ilmu hadis pasti rawi itu disebutkan namanya gitu kan dalam ilmu jarh wa ta'dil. Yang kelima ada ayyakuna muhajiran li fasakihi wa bid'atihi. Ya, kita tahu misalnya ada seorang dia sering berbuat maksiat, sering berbuat bid'ah, ya kita kasih tahu si fulan ini sering berbuat ini ya, selama kita tidak buka aib-aib yang lainnya, hanya untuk mengetahui bahwa si fulan tukang syibul khamar ya, tukang dia melakukan kezoliman dan sebagainya, tukang ahli bid'ah itu kan, ya itu boleh itu dibuka aibnya ya. Yang terakhir adalah at-ta'rif idza kana al-insan ma'rufan bil qalb ya, kita boleh ya ketika menyebut seseorang yang sudah ma'ruf namanya walaupun itu namanya ada keburukan ya, dalam tanda kutip misalnya Abdurrahman banyak nih namanya. Abdurrahman yang mana? Amash, A'raj, itu Abdurrahman yang buta tuh ya, walaupun dalam konteks bahasa kita, kultur kita kan harusnya diawali dengan ini mohon maaf nih gitu kan ya, maksudnya Abdurrahman yang matanya seperti ini gitu kan, yang ini hukumnya diperbolehkan ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ya firman-Nya summa khatama subhanahu al-ayat al-karimah bida'watil mu'minina ila taubah wal inabah. Nih, akhir ayat ini Allah memerintahkan kita ya tadi ya, setelah kita mengetahui perkara-perkara yang diharamkan yang termasuk hal-hal yang dapat memecah tali persaudaraan ya, seperti tadi ya, melakukan sukhriyah ya, tanabazu bil alqab ya, menggibah, uzon, maka Allah perintahkan kita orang-orang beriman ila taubah, untuk kita taubat, wa inabah, dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Takwa sama Allah karena Allah Maha
menerima taubat kita dan Maha memberikan kasih sayangnya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan pada Pak Haji Adha. Mangga Pak Haji. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Dr. Panji ini atas materinya yang sangat bermanfaat. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, di mana di ukhuwah Islamiyah itu banyak sekali ya sebenarnya tata cara adab etika. Salah satunya adalah jangan sampai kita menghina sesama muslim, cari-cari kesalahannya atau bahkan membicarakannya. Ya, kita lihat sedih ya di media sosial saat ini, ya, orang-orang istilahnya berkomentar itu tanpa filter ya kadang-kadang. Jadi langsung, wah ini seperti ini. Ya, tapi tadi ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Maka Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum, Ustadz. Salam, Prof. Efik, mangga Prof. Tur nuhun. Assalamualaikum Pak Panji, Pak Ustadz. Nuhun Pak Ustadz. Tadi terkait tadi ya pas membicarakan itu bahwa istihad, apalagi misalnya ada hadisnya ya semuanya ini menjadi benar. Gitu. Kira-kira kan begitu ya. Nah, tapi ada nggak di situ peran negara gitu ya? Kan kita teh berpemerintahan, kita teh bernegara. Apalagi tadi kalau dikatakan, oh ya teh hadisnya dua-duanya benar misalnya gitu ya. Boleh nggak negara memaksa gitu terhadap tadi misalnya dalam hal ini kaitannya dengan tadinya masalah penentuan satu Syawal yang berbeda antara ormas Islam tertentu Muhammadiyah lah gitu ya. Kan Muhammadiyah dasarnya ada, tapi pemerintah juga ada dasarnya gitu ya. Jadi artinya kan dua-duanya benar. Boleh nggak negara memaksakan bahwa Muhammadiyah harus nurut gitu kan negara? Boleh nggak gitu dalam Islam? Artinya kalau kan apalagi ada tadi ya atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum, kan ada juga ya ayatnya itu. Nah, kaitannya dengan itu bagaimana? Karena kalau di negara lain kan memang semuanya harus nurut ke negara ya gitu. Bahkan di Maroko itu langgam adan saja ditentukan oleh negara, semuanya harus sama, semua masjidnya gitu misalnya begitu. Kan itu mah komo gitu. Nah, artinya dalam ajaran Islam negara itu berperan enggak gitu terhadap hal-hal yang seperti itu. Nah, enggak atur nuhun. Ya, Pak Panji. Sebelum dijawab, Bapak Ibu silakan untuk mengisi daftar hadir yang ada di chat. Mangga Pak Panji, buat peran negara. Ya, izin menjawab Pak Dekan, Prof. Efik. Kalau kita melihat diskusi ya kemarin terkait dengan penentuan satu Syawal kan terjadi perbedaan ya antara pemerintah dengan ikhwan kita, saudara kita di Jam'iyah Muhammadiyah. Nah, tentunya masing-masing pihak kan memiliki dasar hukum yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik ya. Pemerintah punya dasar hukum gitu kan terkait dengan penentuan satu Syawal dan sebagainya berdasarkan ru'yatul hilal, karena kan Nabi mengatakan seperti itu gitu kan ya, sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi. Begitulah teman-teman kita di Jam'iyah Muhammadiyah juga punya dasar hukum melalui metode hisab, karena kalau kita lihat kan sumu li ru'yati, kalimat ru'yah itu kan bukan hanya ru'yatun bil ain, melihat secara mata, tapi ru'yatu bil ilm ya, yaitu melihat secara ilmu, dan secara ilmu itu adalah salah satunya dengan metode hisab, karena Quran mengatakan ada dasinina wal hisab ya, berdasarkan hisab gitu kan, itu hal yang diperbolehkan. Namun kan ini perbedaan itu terjadi ketika menentukan kriteria atau standarisasinya, yang tentunya ini diskusinya memang cukup panjang. Tapi karena tadi pertanyaannya berkaitan peran negara, nah biasa dalil yang dijadikan itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Efik, yaitu tentang ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di sini ada perintah kita untuk taat pada Allah dan Rasulnya, yang taat ini adalah mutlak ya. Makanya ketaatan pada Allah dan Rasulnya itu diawali kalimat atiullah wa atiur rasul. Tapi ketika ulil amri itu kan tidak menggunakan ati'u, tapi langsung ulil amri minkum ya.
Makanya kata sebagian ulama, ketaatan pada Allah dan Rasulnya itu adalah ketaatan yang sifatnya mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Tapi ketaatan pada ulil amri itu sifatnya relatif, gitu kan? Ya, bisa kita taat atau tidak tergantung perintahnya. Kalau misalnya la maksiat la ta'ata li makhluk maksiatul khaliq, kan kata Nabi tidak boleh kita taat pada makhluk, ya, yang dia memerintahkan untuk bermaksiat pada Allah Iya, Subhanahu karena wa ini mah taala. tidak perintahnya tidak Namun, kepada ya, maksiat, Pak. kenapa? Perintahnya tidak kepada maksiat kan ya, menentukan satu Syawal mah. Karena ada juga Iya, tadi betul, kan hadisnya betul. ada gitu. Gitu. Ya, nah karena memang tadi ini dalam ranahnya bukan ranah maksiat, apakah memang harus taat gitu kan? Nah, sekarang adalah diskusinya siapa ulil amri di sini, ya. Makanya di dalam kitab-kitab tafsir para ulama tidak sepakat memahami kalimat ulil amri. Ya, ulil amri di sini sebagian ulama mengatakan yaitu ketika dia merupakan hirasatuddin, ya, maka makna ulil amri itu adalah para ulama, ya. Ketika masalahnya siasatu dunia, ulil amri di sini adalah pemerintah. Masalah satu Syawal, masalah berkaitan dengan penentuan satu Ramadan, satu Syawal, satu Zulhijjah dan sebagainya, ini kan masalah keagamaan gitu kan. Sehingga tadi gitu kan, ini pemahaman ulil amri di sini adalah ulama. Dan dalam paham teman-teman kita di Muhammadiyah mungkin ya, karena ulil amri di sini adalah ya tadi gitu kan, ya adalah pimpinan dari Jam'iyah Muhammadiyah itu sendiri melalui majelis tarjihnya yang memiliki otoritas gitu kan. Nah, Kalau itu berbeda tidak dengan sekuler sebagian ya, ulama Pak. yang memahami ulil amri di sini bukan ulama, tetapi adalah umaro, dalam hal ini pemerintah. Maka di sini mereka berpendapat bahwasanya negara punya otoritas untuk menentukan tentang masalah agama juga. Sehingga ada kaidah hukum mengatakan bahwasanya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum yang sudah ditetapkan oleh otoritas dalam hal ini negara harusnya itu menghilangkan adanya perbedaan. Kalau negara sudah bersuara yang memutuskan, maka sudah selesai, tidak boleh lagi ada perbedaan. Ini kaidahnya seperti itu. Bahkan dalam redaksi lain, hukmul hakim ilzam, kaidahnya. Hukum yang ditetapkan oleh hakim, dalam hal ini hakim itu adalah negara, ya, otoritas, ya, negara, gitu kan, ilzam, dia punya kekuatan hukum memikat, gitu kan, ya, bukan lagi hukum pilihan tapi hukum mengikat, ilzam yarfa'ul khilaf, yang tidak boleh lagi ada perbedaan. Makanya kalau idealnya kan boleh saja setiap ormas atau setiap pakar mengungkapkan pendapatnya masing-masing, ya, sebagai saran masukan kepada pemerintah yang nanti akhirnya endingnya pemerintah dia yang akan memutuskan. Nah, ini seperti ini. Jadi secara kaidah fikih memang pemerintah punya otoritas untuk menetapkan hukum gitu kan, karena kaidahnya seperti itu. Walaupun nanti penafsirannya mungkin bisa berbeda siapa ulul amri di sini, ya. Walaupun tadi ada yang mengatakan ulul amri di sini adalah tadi gitu kan, yaitu al umaro, para pemerintah yang memiliki kewenangan di suatu negara, dan ini memiliki maslahat apabila ditetapkan oleh pemerintah karena menghilangkan perbedaan pendapat. Dan ini kembalikan kepada mas'uliyahnya, pertanggungjawaban dunia akhiratnya pada pemerintah. Saya kira itu mungkin ya Pak Dekan, wallahu a'lam bishawab. Mohon. Jadi Pak, kalau misalkan karena kita Pancasila, supaya dua-duanya terakomodir, tadi ulama juga diikuti, pemerintah diikuti, udah aja lah kayak kemarin ikut mulai puasanya pemerintah, lebarannya Muhammadiyah gitu kan, itu Pancasilanya, bisa nggak kalau seperti itu? Jadi dua-duanya dua ya, dibagi dua ya. Pak Eta mah kami sarang kamari Pak nuju buka bersama, nuju aya itikaf, kan aya santunan ke anak yatim. Ya. Nah, pas abdi teh sacan maghrib tauih ka fakultas, barudak teh keur ngararoko di payuneun eta di Unisba Pak. Pak abdi teh ditegur, namanya teu puasa. Pak abdi mah Muhammadiyah bukatna ti payun, gitu ngajawabna teh. Pada acan itunya. Acan adan. Acan adan. Ade katanya. Aku ada. Saum dan buka dengan ini ya, dengan Pancasila. Pancasila yang tengah-tengah saja gitu. Maka Bapak Haji kenging tuh cenah kami apa namanya? Saumnya ikut pemerintah, bukannya Muhammadiyah. Payun. Ya berarti kan itu ada inkonsistensi dalam hukum, ya, tentunya ini kan tidak dibenarkan, ya, sifat. Kalau dalam bab fikih kan ini ada yang disebut dengan apa namanya mengambil mazhab-mazhab dengan cara tasahul, ya, atau dengan cara yang paling mudah saja.
gitu kan ya. Nah ini yang oleh sebagian ulama fikih tentunya ini tidak diperbolehkan ya. Kalau dari awal memang kita mengikuti pola metodologi yang ditetapkan oleh pemerintah ya, konsisten ya. maka ya sistemnya akhirnya juga harus mengikuti pemerintah karena hitungannya kan seperti itu, dianggapnya gum kemarinnya fa in gumma fa akmilu salasina yauman, ketika tidak terlihat hilal tersebut. Nah kan pengertian tidak terlihat pemerintah itu kan dia punya kriteria tersendiri, maka fa akmilu iddata syuhur salasina yauman, maka kata Nabi disempurnakan menjadi 30 hari karena dianggapnya sebagai gum, itu kan ada terhalang ya. Jadi tetap harus kita konsisten ya dalam hal ini gitu. Saya kira itu ya Prof. Berarti nggak apa-apa ya konsisten mengikuti yang tidak konsisten. mengikuti yang tidak konsisten gitu kan. Boleh. Kan pemerintah kadang-kadang keputusannya juga tidak konsisten ya. Ya, tadi kan sebagaimana disampaikan ya, tetap saja pertanggungjawabannya kan tidak kepada kita secara individu ya. Oh iya. Itu kembali pada pemilik otoritas, itu negara ya. Kalaupun itu benar atau salahnya itu kan dikembalikan. Makanya kan dalam hadis Nabi menegaskan idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran, apabila hakim, nah sini hakim itu kan posisinya negara, dia beristihad fa asaba dan betul hasil istihadnya ternyata betul, yang benar itu misalnya hari Sabtu ya, fa asaba maka dia dapat 2 pahala. Wa in akhta, kalaupun salah ternyata yang benar itu tanggal 20 hari Jumat gitu kan ya, falahu ajrun ya, maka dia mendapatkan 1 pahala. Sehingga dalam istihad itu produknya kan, teori dalam filsafat ijtihad itu benarnya itu kan bukan al-haq, bukan sesuatu yang hak, tapi as-shawab. Kesalahannya bukan batil, tapi khotok, kekeliruan. Makanya kata Nabi, kekeliruan itu mendapatkan 1 pahala selama ida istihadal hakim. Kalau dia beristihad dan sudah mampuni untuk melakukan proses istihad. Dalam hal ini siapa? Para pakar yang dia paham terkait dengan masalah penentuan 1 Syawal. Jadi kalau pendapat itu adalah pendapat pakar, berarti dia sudah memenuhi kriteria istihad. Beda kalau misalnya kita orang awam yang sebetulnya secara ilmu nggak mampu untuk melakukan istihad dalam bidang itu. Nah itu ya kesalahannya batil gitu kan, karena tidak berdasarkan ilmu. Tapi kalau kesalahannya tadi didasarkan oleh ilmu, metodologinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya silakan saja ini diperdebatkan di dunia akademik ya terkait dengan penetapan ini. Silakan metodenya masing-masing diarahkan gitu kan. Ya silakan saja. Jadi kesalahannya hanya sebatas kotor dan itu mendapatkan satu pahala, tidak mendapatkan dosa. Saya kira itu ya Prof ya. Allah alam. Yang dosa batil ya. Hasilnya ya, kalau dia tidak punya kompetensi atau keilmuan istihad, dia beristihad ya batil hasilnya ya. Gini Pak Panji sedikit ya, saya dapat informasi tentang itu ya. Jadi mengenai yang tadi ro'a itu ya, ro'a hilal, marro'a hilal itu pakar ro'a itu tadi kan Pak Panji menyebut ro'a dengan mata, yang kedua ro'a dengan ilmu gitu. Nah kemarin saya dapat kabar gitu ya, salah satu pakar ilmu falak itu adalah Profesor Tono. Kata Profesor Tono itu dia menghitung tentang hilal itu ada di 4 tempat. 1 Greenwich, yang kedua di Seattle, yang ketiga di New Zealand, dan keempat Indonesia ya. Nah saya mencatatnya gini Pak. Jadi sebentar ya. Jadi di Greenwich dia bilang hilal itu terjadi pada 0123. Ya, 0123. Kemudian di New Zealand, Brisbane itu ada pada jam 14.23. Dan yang ketiga di Seattle pada 18.23, Indonesia 8.23. Artinya hilal itu tidak selalu sore hari, tidak selalu maghrib gitu ya, tetapi pada di siang hari terjadi hilal gitu ya, karena tadi dengan ilmu sudah kelihatan bahwa itu akan terjadinya seperti itu. Ini jadi 4 penjuru bumi itu sudah dihitung, hasilnya adalah seperti itu. Nah artinya gini, nah sehingga timbullah permasalahannya begini, berkaitan dengan sidang isbat. Sidang isbat itu katanya ini isu aja ya, saya nggak tahu persis apakah ini suzon atau apa itu ya, bahwa sidang isbat itu adalah sidang yang sebetulnya berbicara bukan soal hilalnya semata, tetapi di situ sudah ada anggaran dari Kementerian Agama yang harus keluar gitu ya. Jadi sehingga sebenarnya sidang itu masih isbat sidang apa namanya ya bahasanya itu. Jadi sebetulnya itu berebut tentang anggaran yang sudah dipatok bahwa isbat itu adanya dengan anggaran, kaitan dengan anggaran gitu ya. Kalimatnya seperti itu. Karena Pak, kata Prof Tono, ini sudah kelihatan. Jadi hilal itu selalu tidak
tidak selalu pada maghrib gitu ya, tetapi pada satu waktu yang di Indonesia mah jam 8.23 gitu. Pagi hari Kamis ya, hari Jumat gitu ya, gitu. Nah, ini gimana itu? Kamis atau Jumat ini kan. Itu gimana itu mengenai hilal tuh bahwa bisa terjadi tidak pada sore hari tetapi pada siang hari pun bisa terjadi gitu. Itu gimana itu? Iya, Elongasi segala macam ya itu tuh gimana itu tuh ya? nah ini juga Itu memang ilmu ya, ini dari ilmu ya. harus dikonfirmasi ke pakar falak ya, Pak Heeh. Rusli. Mungkin di Syariah ada Pak Fahmi, ada Pak Heeh, Icep ya, heeh. untuk Itu makanya harus diskusi di situ ya. didiskusikan lah di Fakultas Hukum. Mungkin nanti pengajian berikutnya ya Pak Haji adalah untuk membahas khusus dengan pakar falak. Jadi mohon maaf saya belum bisa nih. Oke. Nah, ini ada Pak Fahmi di sini ya. Ada Pak Fahmi itu Maka katanya. silakan nih. Memanai mana Nah. hilal itu sendiri katanya Pak. Terjadinya itu maksudnya terjadi tidak selalu sore hari katanya ya. Bisa saja terjadi Ya. pada malam hari Pak pada Fahmi ada ya? Mungkin Pak Fahmi bisa. Mana Pak Fahmi ada Fahmi? nggak? Hadir. Wah, deh. Nah, itu. Nah, iya pakarna. Pakarna Iya. bukan ya. Ya, izin kalau misalkan melihat hilal itu sendiri, kan ada yang memaknai hilal itu siang hari ya, ada yang memaknai hilal siang hari, ada yang habis maghrib. Kalau kita melihat ke redaksi literatur dari Al-Quran, itu kan hilal cuma ada di satu ayat Al-Baqarah 189, tapi berbagai macam makna kemudian bisa didapati di hadis-hadis. Nah, di hadis sendiri hilal itu ya yang sebagai penentu awal bulan yang nampak kalau lihat ke redaksi hadis. Kemudian pengembangan makna derivatif dari hilal itu sendiri kemudian dimaknai hilal itu bisa muncul di siang hari. Pertanyaannya apakah kemudian ketika hilal muncul lantas siang hari harus berbuka? Nah, kan ke arah sana. Dan ini sebetulnya perbedaan pemaknaan itu terhadap definisi dari hadis itu sendiri, Pak. Memaknai kata ro'a ya ro itu kan berbeda-beda. Nah, kalau kata saya pribadi, ketika tidak bisa akhirnya memaknai hadis itu, menurut pendapat pribadi sebenarnya kayak gini. Karena saat ini pun pemahaman terhadap hadis tidak bisa lantas si satu golongan ya, itu meyakini hadis itu menurut pendapat kami itu benar kayak gini. Nah, sedangkan mana yang lain itu akan berbeda. Nah, kayak gitu sih sebetulnya hilal. Dan itu sebenarnya panjang, Pak, pembahasannya. Ya, Pak, kena satu sesi lagi itu mah. Insya Allah nanti dilanjut. Ya. Waktunya sudah habis ya. Termasuk tidak bisa sedikit menjawab pertanyaannya sekarang. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Al-Mukarram Pak Dr. Paji Adam atas materinya yang sangat bermanfaat. Semoga kita selaku muslim bisa untuk menjaga etika sesama muslim, utamanya jangan sampai menghina, saling mencari kesalahan ataupun sampai menggibahkan ya, karena satu muslim dengan muslim lain itu adalah satu tubuh yang harus sama-sama saling menjaga, utamanya di media sosial. Kadang-kadang kita merasa kita itu seperti punya topeng di media sosial, tapi kalau di dalam kehidupan nyata kan tidak mungkin langsung mengatakan itu kepada orangnya. Jadi selaku muslim ya harus lahir batin, bukan hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya pun harus bisa menjaga adab-adab tersebut. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sebelum kita tutup, ada pengumuman satu adalah dari Pak Cepi, Ketua Forum Fakultas Hukum. Insya Allah halal bihalal akan dilaksanakan pada tanggal 12 hari Ahad, nanti tempatnya di Astro Highland di dekat Gunung Tangkuban Parahu. Insya Allah jam 9 mulainya, untuk undangan ini insya Allah menyusul. 12 Pak, hari Ahad depan. Nah, karena Ahad sekarang kita doakan Pak Arinto, alhamdulillah beliau sudah ada niatan baik untuk menikahkan putrinya. Kita doakan semoga diberikan kelancaran untuk acaranya dan kemudian untuk keluarganya diberikan, untuk keluarga putrinya kelak diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Selanjutnya kita pun berdoa untuk yang sakit semoga disembuhkan, yang sedang ada kesulitan semoga diberikan kemudahan, untuk Unisba sendiri semoga makin berkah, dan utamanya mahasiswa yang mendaftar ke Unisba semoga makin banyak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian tafsir pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.
Ya, Pak. Kurum lah siap. Perhatikan sedayana Prof. Nuhun.